Jawa Timur yang bangunannya tak layak. Senjangan masih sangat belajar. besar dalam Sosoknya teknologi. Jika SMP 75 tahun Indonesia masih merdeka dalam yang pembangunan bisa bangsa. belajar potensi Namun di Indonesia, kesenjangan pendidikan masih menjadi masalah. Pernah nggak sih kita membayangkan bahwa tidak semua anak di Indonesia mendapatkan kesempatan belajar yang sama seperti mungkin kita sedang nikmati hari ini? Satu sisi ada anak-anak yang belajar di ruangan ber-AC, memakai komputer dan terhubung dengan internet yang cepat. Tapi di sisi lain ada siswa yang harus berjalan berkilo-kilometer hanya untuk menemukan gedung sekolah yang hampir roboh, tanpa meja, tanpa listrik, bahkan tanpa guru tetap. Realita ini bukan hanya sekedar angka atau data, tetapi sebuah bagian lain dari pendidikan di Indonesia. Dan fenomena ini dikenal dengan istilah ketimpangan akses pendidikan. Apa sih sebenarnya ketimpangan akses pendidikan itu? Ketimpangan akses pendidikan adalah kondisi ketidakmerataan kesempatan dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas. Artinya, ada kelompok yang mudah mendapatkan belajar yang baik, sementara kelompok lainnya terhambat oleh berbagai faktor seperti ekonomi, kualitas guru, geografis, fasilitas, dan kebijakan pemerintah. Sekarang mari kita lihat apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan ini semakin melebar. Yang pertama, kondisi ekonomi keluarga. Banyak anak di desa berasal dari keluarga dengan pendapatan rendah. Mereka kesulitan membeli seragam sekolah, buku pelajaran, alat tulis, bahkan biaya transportasi ke sekolah. Tak jarang, anak-anak harus membantu orang tua bekerja di ladang atau berdagang, sehingga waktu untuk belajar menjadi sangat terbatas. Yang kedua, infrastruktur dan fasilitas pendidikan. Di kota besar, sekolah dilengkapi laboratorium, perpustakaan, komputer, dan akses internet. Namun di desa, kondisinya sangat berbeda. Banyak sekolah yang tidak memiliki ruang kelas yang layak, perpustakaan tidak tersedia, atau koneksi bukunya sangat terbatas. Jaringan internet dan listrik tidak selalu bisa diandalkan. Hal-hal seperti ini membuat proses pembelajaran menjadi tidak maksimal, terutama dalam era digital saat ini. Yang ketiga, kualitas dan distribusi guru. Guru adalah kunci pendidikan, namun kenyataannya distribusi guru di Indonesia tidak merata. Guru lebih banyak terkonsentrasi di kota daripada desa. Banyak guru di wilayah terpencil harus mengajar berbagai mata pelajaran sekaligus karena kurangnya tenaga pendidik. Kesempatan pelatihan, sertifikasi, atau pengembangan kemampuan juga lebih mudah diakses guru perkotaan. Tanpa guru yang kompeten dan memadai, kualitas pembelajaran tentu sulit meningkat. Yang keempat, akses geografis. Wilayah Indonesia luas dengan kondisi geografis yang berbeda-beda. Ada desa yang harus ditempuh melalui sungai, ada wilayah yang harus dilalui dengan jalan tanah dan medan curam, bahkan ada anak yang berjalan kaki puluhan kilometer hanya untuk sampai ke sekolah. Akses fisik yang sulit ini membuat berbagai layanan pendidikan tidak dapat menjangkau anak-anak di daerah terpencil. Yang kelima, kebijakan, dukungan, dan pemerintah daerah. Kebijakan pendidikan yang tepat sangat memengaruhi pemerataan akses. Namun, di beberapa daerah, program pendidikan tidak hanya berjalan efektif, baik karena kurangnya anggaran, kurangnya pengawasan, atau implementasi yang tidak merata. Tahu nggak, ketimpangan ini berdampak signifikan terhadap masa depan anak-anak di desa. Kualitas pembelajaran yang rendah menyebabkan minimnya peluang melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Akibatnya, kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup mereka menjadi terbatas. Meskipun begitu, masih ada harapan melalui berbagai program seperti Merdeka Belajar, digitalisasi sekolah, pembangunan sekolah 3T, dan program peningkatan kualitas guru melalui membuka akses yang lebih luas untuk pendidikan desa. Selain itu, semakin banyak lembaga masyarakat, relawan pendidikan, dan komunitas literasi yang hadir di desa-desa untuk mendukung pembelajaran. Ketimpangan pendidikan di desa adalah masalah yang nyata dan perlu dibenahi bersama-sama.
Namun, melalui upaya pemerintah, masyarakat, dan dukungan berbagai pihak, harapan untuk masa depan pendidikan desa tetap ada. Pendidikan yang setara bukan hanya tujuan tetapi hak setiap anak Indonesia. Karena ketika pendidikan di desa bangkit, maka masa depan bangsa pun meningkat.